Assalamualaikum Bunda. Kali ini saya akan bahas tanda-tanda kehamilan yang berbahaya. Pengen tahu kan? Jadi tonton terus videonya ya. Halo Bunda, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Oh iya, terima kasih ya Bunda yang setia menonton channel aku dan yang baru menonton channel aku. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya channel ini lebih bermanfaat. Dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi kesehatan dari saya. Oke, di video kali ini saya akan sharing tentang tanda-tanda kehamilan berbahaya. Pengen tahu kan? Jadi nonton terus videonya. Oke, langsung aja. Tanda-tanda kehamilan berbahaya. Yang pertama ada perdarahan. Perdarahan apa yang dimaksud? Oke, perdarahan ada yang normal. Seperti di trimester 1 itu ada perdarahan sedikit, warnanya kecoklatan. Itu bisa terjadi 1-2 hari. Dan kalau misalkan itu hilang, 1-2 hari hilang, itu normal ya. Oke, perdarahan yang berbahaya itu perdarahan yang sangat deres, terus warnanya itu merah, dan itu terjadi di trimester 1, 2, atau 3 ya. Dan kadang disertai sakit perut atau kontraksi gitu ya. Jadi kalau mengalami itu, segera datang ke bidan, ke klinik, atau ke rumah sakit ya. Kalau trimester 1, itu bisa disebabkan karena abortus atau bisa menyebabkan abortus. Kalau trimester 2 atau 3, itu bisa di kelainan plasenta letaknya ya. Bisa di bawah plasentanya atau menutupi jalan lahir. Jadi bunda-bunda harus hati-hati kalau perdarahan, pervaginam, perdarahan yang sangat deres, itu langsung ya pergi ke klinik atau ke rumah sakit. Oke, yang kedua itu ada hiperemesis gravidarum. Nah, apa sih itu hiperemesis gravidarum? Saya jelaskan ya. Jadi ini tuh mual muntah berlebihan. Nah, seperti apa? Nah, mual muntah itu normal jika di trimester 1. Tapi kalau sudah melewati trimester 2, trimester 3 masih mual muntah, itu hati-hati ya, bisa dehidrasi ke ibu dan ke janinnya. Makanya harus segera ditangani oleh tenaga kesehatan. Jadi kalau misalkan Bunda mengalami ini, segera ke tenaga kesehatan, ke bidan atau ke rumah sakit. Oke Bunda? Yang ketiga ada demam tinggi. Nah, ini juga jangan disepelekan ya Bunda. Demam tinggi itu bisa terjadi karena infeksi atau yang lainnya. Makanya supaya mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan, jadi Bunda harus segera memeriksakan minimal ke bidan supaya ditangani lebih lanjut. Oke, yang keempat ada gerakan janin tidak bergerak atau berkurang. Itu sangat berbahaya ya Bunda. Jadi Bunda harus pantau gerakan janin Bunda selama 2 jam. Kalau kurang dari 10 kali, itu Bunda periksa ke bidan. Nah, gerakan janin berkurang ini bisa dikarenakan oleh kekurangan nutrisi dan kekurangan oksigen. Jadi, pantau terus ya gerakan janinnya supaya sehat janinnya. Yang kelima, ada KPD. KPD itu ketuban pecah dini. Nah, kalau Bunda mengalami ketuban pecah dini atau sebelum waktunya sudah pecah ketubannya, Bunda harus segera ke bidan. Sekali lagi ya, jangan didiemin kalau misalkan si ketuban pecah tapi belum waktunya. Waktunya itu kapan? Kalau kurang dari 37 minggu ketuban pecah, itu harus langsung segera ke klinik. Kenapa harus segera ke klinik? Nah, karena kalau misalkan ketuban sudah pecah, takutnya ada infeksi di janinnya atau di plasentanya. Jadi itu bisa menyebabkan gawat janin. Oke, yang ketujuh ada kontraksi sebelum waktunya. Nah, kontraksi sebelum waktunya ini adalah kontraksi yang kurang dari 37 minggu sudah mengalami kontraksi. Maka segeralah ke klinik karena takutnya itu adalah kelahiran prematur. Jadi harus segera ditangani oleh bidan ya. Oke, yang kedelapan ada sakit kepala berlebihan, bengkak di seluruh tubuh, sampai ke pipi, ke tangan, ke kaki, dan penglihatan terganggu. Itu tanda apa sih? Nah, takutnya kalau misalkan terjadi gejala itu adalah preeklamsi, apalagi yang pas pipis urinnya itu berbusa dan warnanya pekat. Jadi harus hati-hati ya. Oke, yang ke-9 ada
gatal di seluruh tubuh. Bisa dikarenakan karena kolestasis obstetri. Itu adalah kebocoran empedu ya. Nah, jadi kebocoran empedu itu bisa mengalir di aliran darah sehingga menyebabkan gagal napas di janin atau gangguan pernapasan di janin kita ya. Sehingga menyebabkan gawat janin. Jadi harus hati-hati juga ya, harus segera diperiksakan ke dokter yang lebih ahli ya. Oke, yang terakhir, pusing sampai pingsan. Kenapa sih pusing sampai pingsan juga menjadi salah satu tanda-tanda kehamilan berbahaya? Ya, itu bisa karena si ibunya itu mengalami anemia atau yang lainnya sehingga bisa menyebabkan pingsan. Jadi, kalau misalkan ada ibu yang pucet, ibu yang sering pingsan, apalagi lagi hamil, itu harus segera dicek hemoglobinnya ya, HB-nya. Takutnya itu ada anemia. Kalau anemia, takutnya pas melahirkan juga ada kelainan seperti perdarahan atau yang lainnya. Jadi mending dikonsultasikan lebih awal. Oke Bunda, segitu dulu aja ya sharing kali ini. Semoga apa yang saya jelaskan bisa dimengerti oleh Bunda dan bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi kesehatan dari saya. Dan like, komen, serta subscribe. Oke Bunda, terima kasih ya sudah menonton. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.